Oke guys, welcome back with me Ilham Nur Hakim. Dan kali ini saya akan mereview sebuah headphone, itulah headphone dari DBE, yaitu adalah DBE GM 150. Game 150 ini dikategorikan sebagai gaming headphone karena bisa dilihat dari bodinya yang memiliki ear cup cukup besar, karena ini bisa dibilang tipenya adalah over ear atau kuping kalian bisa masuk ke dalam earpad ini, jadi bisa tenggelam di dalam earpadnya ya, dibandingkan dengan on ear yang hanya menempel di bagian telinga daun kuping kalian saja. Dan di bagian samping dari body headphone ini terdapat lambang DBE ya, dan juga di lambang ini juga terdapat lampu RGB yang bisa berubah-berubah warna. Namun ya warna-warna dari lampu headphone ini tidak bisa kalian rubah-rubah sendiri ya. Jadi ya secara default dia berubah-ubah sendiri. Selain di bagian samping headphone-nya, di bagian mikrofon juga terdapat lampu. Jadi kalau kalian colokin, maka lampunya akan nyala. Dan berbeda seperti bagian samping headphone ini, kalau misalnya bagian mikrofon hanya berwarna biru saja, tidak berubah-berubah ya. Jadi bukan RGB, hanya lampu saja berwarna biru. Dan di bagian bodi sebelah kiri terdapat volume atau ring volume lah, untuk mengecilkan dan mengeraskan volumenya ya, jangan lupa ya. Karena pada saat saya pertama kali memakai kok kagak ada suaranya, ternyata di bagian samping kiri dari bodi headphone ini terdapat volumenya ya. Jadi kalau misalkan baru kalian pakai itu biasanya volumenya tuh 0, jadi bisa kalian scroll lah volumenya, bisa kalian sesuaikan sendiri. Dan untuk panjang dari kabel ini sepanjang 220 cm atau 2,2 meter ya, lumayan cukup panjang lah untuk rata-rata headset gaming yang lainnya. Dan colokan dari headphone ini yaitu adalah colokan jack 3,5 mm di RRS, jadi sudah 4 ring ya, jadi udah termasuk mic dan udah termasuk mikrofon juga ya. Dan juga speaker USB untuk power RGB dari headphone ini ya. Jadi kalau kalian punya headphone gaming yang ujungnya adalah USB, itu kan kalau ujungnya USB doang kan itu termasuk driver dan juga untuk headphone-nya juga ya, suara headphone. Tapi kalau ini suaranya hanya berasal dari jack 3,5 mm, tapi untuk USB-nya hanya untuk power RGB-nya saja ya. DBE GM 150 ini memiliki earpad yang cukup lumayan empuk juga, berbahan dasar kulit imitasi, dan saya sudah nyobain selama 3 jam main nonstop ya, main game, dan tidak terasa capek ya. Dan paling kekurangan dari over ear headphone ya paling kuping kalian agak keringetan ya, karena memang kuping kalian masuk ke dalam earpad ini ya. Tapi untuk kenyamanan sih nggak bikin sakit kuping ya, nggak capek lah kuping kalian lah. Di sekitar kuping ini nih nggak kerasa sakit karena memang earpadnya cukup empuk ya. Dan di bagian headband ini yang bisa untuk mengatur ukuran kepala kalian. Jadi kalau misalkan kalian kepalanya besar, pasti kan akan tertarik ke atas ini kan. Jadi ya kalau misalkan ada yang headset gaming yang untuk mengatur ukuran kepala kalian dengan cara ditarik, nah kalau ini ya tinggal kalian pakai dan dia akan menyesuaikan sendiri ukuran dari kepala kalian. Dan untuk kelenturan sih lumayan juga ya, tapi bagian samping ini tidak bisa diputar ya, jadi dia fix. Tapi untuk kelenturan lumayan kuat ya, karena di sini berbahan alloy ya, jadi lumayan cukup kuat lah, bukan plastik. Nah untuk bagian headband ini sebetulnya lumayan nyaman juga, dan ini berbahan dasar kulit imitasi ya. Nah di dalam headband ini sebenarnya ada busa-busanya juga, tapi busanya ini agak tipis ya, jadi nggak terlalu tebal, jadi memang nggak terlalu empuk kalau ketika kita pakai di atas kepala sini ya. Dibandingkan dengan earpad ini kan empuk nih, ada busanya tebal. Tapi kalau di sini bagian headband ini busanya tipis ya, tapi itu nggak terlalu mengganggu sih ya. Tapi ya harusnya sih ditambahin lagi biar lebih empuk ya.
tapi udah lumayan lah, lumayan nyaman juga. Dan karena memiliki jack 3,5 mm, jadi kalian sudah bisa memakainya langsung ke smartphone kalian. Namun kalau kalian ingin memakai di PC, kalian perlu memakai splitternya lagi ya. Nah di sini DB ini udah include splitternya ya. Jadi kalau kalian nyolokin ke PC kan, kalau PC kan colokannya ada yang mikrofon dan juga colokan headphone, headset atau speaker. Nah itu kan terpisah ya. Nah, jadi kalian pakai ini ke headset ini ya, kalian colokin lagi untuk sebagai splitternya ya. Ya untuk boot quality-nya lumayan solid juga ya, walaupun di bagian bodi sebelah kanan dan kiri ya terbuat dari plastik. Namun untuk seharga 135.000 udah terlihat premium juga sih, karena sudah ada RGB juga ya. Pokoknya build quality-nya lumayan lah untuk harga 135.000. Untuk kualitas suaranya ini DBGM 150 ini bassnya kurang punch ya, nggak terlalu nendang banget, tapi cukup lah. Dan di bagian treble-nya lumayan cering juga, walaupun cering tapi tidak terlalu menusuk di kuping kalian ya. Dan untuk mid-nya juga oke lah, nggak terlalu mundur banget. Pokoknya overall separasinya oke juga sih. Jadi bassnya tidak terlalu nendang dan tidak terlalu mengganggu treble dan juga mid-nya. Pokoknya oke lah. Walaupun bodinya agak tipis ya, karena mungkin karena colokannya masih jack 3,5 mm, terdengar agak tipis dibandingkan dengan GM 180 ya, yang sudah ujungnya itu udah USB. Karena ujungnya USB sebenarnya di dalamnya itu sudah termasuk sound card, jadi suaranya lebih tebal ya dibandingkan dengan GM 150 yang ujungnya masih jack 3,5 mm. Dan karena judulnya adalah headset gaming, dan ketika kita bermain game maupun itu di smartphone, di PC, dan juga di PS4 atau di konsol lainnya, sound stage-nya lumayan oke juga. Terdengar suara langkah-langkah kaki, suara tembakan, dan juga suara bom kalau kalian bermain PUBG, dan juga kalau kalian bermain game horror di PC maupun di PS4 itu terdengar suara bisikan dan juga suara-suara seram lainnya lah. Main game horror. Udah jangan. Di halnya saya biasa main game horror itu lumayan juga sih. Dan untuk bermain di PC juga lumayan juga, suaranya juga oke. Namun lebih baik sih kalian pakai sound card juga ya, jadi kalian bisa lebih fleksibel untuk mengatur suara dari headphone ini. Overall sih dengan harga 135.000 lumayan oke juga headset ini. Lebih balance suaranya dan separasinya lebih bagus, jadi tidak terlalu numpuk lah antara bass, mid, dan juga treble-nya ya. Untuk bermain game sih memang lebih oke dibandingkan dengan mendengarkan musik ya menurut saya, karena kalau untuk dengerin musik atau nonton film lah, oh iya benar, kalau untuk nonton film bassnya mungkin agak kurang ya, karena untuk nonton film dan juga mendengarkan musik kalau misalkan bassnya kurang tuh agak kurang ya. Tapi sebenarnya sih oke juga lumayan karena memang lebih balance ya. Tapi untuk bermain game memang lebih baik dibandingkan dengan mendengarkan musik, karena soundstage-nya bagus lah. Karena soundstage-nya lumayan cukup oke juga, terdengar suara langkah kaki, bom, dan juga tembak-tembakan yang lain kalau kalian bermain game-game tembakan. Dan ya yang lain pokoknya lebih baik bermain game dibandingkan dengan dengerin musik. Tapi lumayan oke juga untuk dengerin musik. Namun kembali lagi ya, penilaian masing-masing orang dalam mendengarkan musik dan juga bermain game dengan memakai headphone pasti berbeda-beda ya, karena memang masing-masing orang mempunyai pendengaran yang beda-beda dan juga punya selera yang berbeda-beda juga. Jadi kalau kalian ingin menilai sendiri, kalian bisa beli headphone gaming ini dan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas atau ya selera kalian dalam mendengarkan musik atau bermain game dengan headphone ini ya. Oke, that's it for today. Semoga bermanfaat info yang saya berikan. Dan kalau kalian ingin mencari headphone yang murah dan mempunyai RGB dan lumayan oke juga suaranya, kalian bisa pilih headphone gaming dari DB GM 150 ini. Oke, see you in the next video. Bye bye.
When a person looks a life phone, taking your heart now.